Mirsa, jumlah tenaga kesehatan yang meninggal dunia selama pandemi COVID-19 terus bertambah. Ikatan Dokter Indonesia mencatat total sudah 184 orang tenaga kesehatan yang gugur selama pandemi COVID-19. 114 diantaranya merupakan dokter dan dilakukan agar korban jiwa dari tenaga kesehatan tidak bertambah. Kita bergabung dengan Dr. Eva Sridiana yang merupakan pengurus pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dr. Eva. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Eva, kalau Dr. Eva melihat apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama terus bertambahnya angka tenaga kesehatan ini meninggal dunia akibat COVID-19? Pertama, memang angka pasien yang sakit itu semakin tinggi karena waktu awal pandemi mungkin banyak masyarakat yang datang ke rumah sakit itu hanya ingin tahu apakah betul sakit atau terpapar atau tidak. Tapi pada saat ini kondisinya banyak pasien yang datang ke rumah sakit itu memang dalam keadaan memang sudah hampir memang COVID ya, memang positif. Kebanyakan dari pasien kami yang datang ke rumah sakit itu dalam keadaan memang sudah positif. Nah, ini yang menjadi masalah adalah tingginya angka pasien yang datang, di mana kami sudah berbulan-bulan kelelahan dengan alat pelindung yang boleh dibilang ini kita belum siap. Tidak alat pelindung bahkan di IGD pun belum tentu semua kita bisa pakai masker N95. Sementara pasien itu bisa datang di mana saja, bisa datang ke poli paru, ke poli penyakit dalam, bisa datang ke dokter gigi, bisa datang berobat anaknya, bisa di mana saja, dan atau memang dirawat di ruangan yang bukan khusus untuk COVID. Jadi teman-teman tidak siap, mereka kebanyakan kita tidak disediakan APD yang memadai. Jadi kami hanya kebanyakan perawat itu cuma pakai masker bedah, tidak difasilitasi dengan masker N95, tidak difasilitasi dengan APD yang memadai. Jadi jumlah angka pasien yang sangat tinggi, ditambah alat pelindung diri yang tidak memadai. Yang ketiga, kami lumayan kelelahan karena berbulan-bulan kami dalam kondisi harus melayani semua pasien yang sakit dan banyak yang COVID. Ada teman kami yang mulai berguguran, ada juga teman kami yang sedang dirawat karena sakit. Jadi demi melayani masyarakat, kami tetap memaksakan diri, dipaksakan karena kondisi harus tetap melayani masyarakat. Demikian. Baik, Dr. Eva, berarti kurang memadainya APD, tingginya jumlah angka COVID, dan juga kondisi tenaga kesehatan yang sudah mulai lelah. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak terkait lainnya agar angka-angka ini tidak bertambah, Dr. Eva? Saya meminta kepada pemerintah, rakyat sebagai garda depan COVID ini, mohon kepada pemerintah agar lebih memperketat
supaya rakyat ini lebih tertib, mengikuti protokol kesehatan, tidak keluar rumah, tidak berkerumun, sehingga angka kesakitan tidak tinggi. Jadi kami yang sudah lelah ini tidak harus mengurusi banyak pasien lebih banyak lagi. Kemudian kami meminta kepada pemerintah, tolong alat pelindung diri untuk kami lebih dilengkapi. Jangan hanya pasien yang perawat-perawat atau dokter yang betul-betul yang hanya melayani COVID diberi N95, diberi alat pelindung diri yang memadai, tapi semua ruangan yang melayani pasien, karena kita tidak pernah tahu kapan pasien COVID ini datang. Kadang pasien itu datang dalam keadaan tidak ada keluhan, demam, batuk atau pilek yang mengarah ke arah COVID. Dia hanya cabut gigi atau dia hanya memang cuma mengantar anaknya, ternyata dia positif, atau karena dia operasi. Jadi saya berharap semua nakes itu dilindungi dengan alat pelindung diri dimanapun mereka berada. Demikian. Baik, Dr. Dan Eva. mohon ditertibkan, mohon sekali, saya mohon dengan sangat kepada teman-teman kami memang lelah, kalau memang rumah sakit itu tidak mampu lagi, tolong kami diberi istirahat, kami betul-betul diperiksa kesehatannya, kami diberi kemudahan untuk pemeriksaan kesehatan, kami dipermudah memang kalau memang kami sakit, kami itu disuruh istirahat, diberi waktu istirahat yang memadai. Jadi jangan dipaksakan karena pasien yang dilayani banyak, tenaga kesehatan tidak ada, kami tetap dipaksakan. Yang kedua, satu lagi yang paling penting, ini hasil swab PCR ini makin lama. Sementara pasien semakin banyak, kami tidak punya ruang. Kami saat ini angka kunjungan sangat tinggi. Yang di IGD sudah menumpuk-numpuk, ruang rawat inap sangat terbatas, apalagi ICU. Kami butuh banyak ICU. Jadi banyak pasien kami yang akibatnya di IGD terlantar karena mau cuci darah tidak bisa, mau dirujuk tidak bisa, sementara pasien ini tersangka COVID, bahkan ada yang sudah positif COVID, harus dapat pelayanan cepat tapi jadi terlambat. Nah, untuk PCR yang harusnya makin cepat, sekarang makin lambat. Yang sangat kasihan lagi, kami pasien-pasien yang harusnya butuh HD setiap hari segera, tapi karena hasil swabnya tidak ada, tidak bisa HD, pasien terancam jiwanya bisa meninggal. Nah, juga ibu-ibu yang mau operasi, kita sangat curiga ke arah COVID, tapi alat PCR-nya sangat lama hasilnya, hasil swab itu. Nah, ini banyak-banyak yang terlantar. Jadi kembali lagi seperti awal, ini hasil swab sangat lama. Ini sangat-sangat penting bagi kami untuk menolong pasien, karena banyak pasien yang harus segera harusnya bisa kita bedakan dia COVID atau bukan dan bisa segera ditata laksana, misalnya masuk ke ruangan ICU atau harus operasi atau harus kateterisasi atau harus pelayanan yang lain, tapi karena hasil swab terlambat, ini banyak pasien yang tidak tertolong. Demikian, Mas Rizky. Baik, Dr. Eva. Lalu sebenarnya saya ingin tahu, Dok, sebenarnya seperti apa proses pengecekan ataupun prosedurnya, pengecekan kesehatan terhadap tenaga kesehatan ini yang dilakukan? Mohon maaf, Mas Rizky, untuk saya bekerja di rumah sakit COVID, untuk kami sendiri tidak ada pemeriksaan rutin, belum ada pemeriksaan rutin. Jadi kalau ada yang terpapar dan kalau sudah bergejala, kita bisa mengajukan diri. Tapi baru kita petugas yang bisa seperti itu, sementara keluarga tidak. Baik, apa benar Dr. Eva untuk melakukan tes swab ini para tenaga kesehatan juga harus membayar, harus melakukan secara mandiri, dokter? Ya, jadi kalau misalnya memang kami tidak terindikasi sakit, walaupun jadi kalau ada kami ini kalau untuk periksa swab, ya kalau misalnya untuk memang harus bayar, kalau memang belum sakit harus bayar, kalau belum terbukti sakit ya. Jadi tidak bisa seperti rumah sakit COVID yang lainnya, mungkin yang ada yang sudah pasien itu kita tenaga kesehatan itu di swab rutin, tapi di rumah sakit saya belum. Baik, ini juga dialami oleh tempat ataupun fasilitas kesehatan lain, Dr. Eva. Lalu Betul, sudah teman-teman saya. Baik, apakah sudah dikoordinasikan dengan dinas terkait ataupun kementerian mengenai tadi yang Ibu Eva bilang kurangnya alat pelindung diri? Saya kira memang ini pemerintah juga sudah tahu ya. Saya tidak tahu bagaimana. Yang jelas sejak awal saya sudah
sampaikan kemana-mana, mungkin berkali-kali di TV saya sudah sampaikan bahwa alat pelindung diri ini masih kurang. Kami kalau tidak subsidi sendiri itu rasanya gimana ya? Masih ada rumah sakit, teman-teman juga cerita kalau mereka itu, saya juga mengalami masker itu untuk 1 minggu. Padahal saya harus melayani pasien COVID. Saya masuk ke ruangan COVID. Jadi akibatnya untuk supaya hemat masker yang 1 minggu itu saya harus lapis dulu masker dari dalam, pakai masker N95 lagi, pakai masker lagi di luar. Ini bikin saya betul-betul jadi sesak. Jadi dengan N95 aja kita udah sesak, apalagi berlapis-lapis. Inilah upaya kami supaya bisa menghemat N95 itu. Masker yang walaupun tidak 100% melindungi, tapi itu adalah standar yang memang harus dipakai untuk melayani COVID. Kalau saya lihat memang jauh dari kurang ya. Harusnya misalnya ruangan poliparu atau ruang-ruang yang merawat pasien-pasien demam, ruang penyakit dalam, ruang penyakit paru dan lain-lain itu harusnya tenaga kesehatannya semua harus pakai masker N95 karena semua pasien itu masuk dalam keadaan demam, batuk yang tidak kita bisa prediksi. Apalagi terakhir ini batuk saja saya sudah banyak sekali pasien saya COVID. Jadi mungkin dari 10 pasien saya yang masuk itu hanya 8 yang bukan COVID. Yang 2 yang bukan COVID, 8 itu sudah pasien COVID semua. Jadi demam, batuk saja itu udah rata-rata. Bahkan di poli aja kan saya hampir setiap hari pasien saya datang dengan COVID. Baik, terima kasih Dr. Eva. Semoga pemerintah mendengar keluhan dari para tenaga medis Amin, dan yang paling amin. penting dalam masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Bu Eva atas kesempatannya. Mas Rizky, boleh saya sebentar Baik Ibu. turut berduka cita untuk seluruh teman sejawat saya dan nakes. Semoga kalian husnul khotimah, diterima di sisi Allah, keluarga diberi kesabaran, keikhlasan dan kemudahan. Amin. Terima kasih Mas Rizky, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dr. Eva. Pemirsa, informasi penting dan menarik lainnya seputar penanganan COVID-19 di tanah air akan kami hadirkan saat lagi. Tetap bersama kami di Kabar Khusus.